Selamat malam Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan malam di hari ini, dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari berdoa, memohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kekuatan kami, sumber hikmat dan juga sumber kehidupan kami. Kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dan selalu ajaib bagi kehidupan kami di setiap harinya. Dan pada malam ini ya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat mengerti dan juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari berfirmanlah ya Bapa, karena kami semua telah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan kita di malam hari ini dari Wahyu pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Wahyu pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 firman Tuhan. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan dibacakan bagi kita sekalian. Terpujilah Kristus, haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan kelanjutan dari renungan kita di pagi hari tadi yang masih berbicara tentang surat Rasul Yohanes kepada jemaat yang ada di Sardis. Kalau tadi pagi kita diperlihatkan bagaimana jemaat di Sardis ini seakan-akan dianggap sebagai jemaat yang hidup, namun adalah mati, karena mereka tidak memperlakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan, melakukan berbagai kegiatan peribadahan, tetapi hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini kita kembali diperlihatkan bahwa ada suatu yang namanya kitab kehidupan. Kalau dalam bacaan kita dikatakan barang siapa yang berlaku tetap setia, maka ia akan dicatat dalam kitab kehidupan dan namanya tidak akan dihapus. Maksudnya adalah barang siapa yang mau tetap setia kepada Tuhan, maka pasti ia akan memperoleh kemenangan yang sejati bersama-sama dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu ini adalah sebuah kitab eskatologi atau sebuah kitab pengharapan di tengah-tengah kesukaran hidup, di mana kitab ini juga berbicara tentang akhir dari segala kehidupan, di mana pada zaman akhir kelak, apakah nama kita akan tertulis dalam kitab kehidupan yang tadi telah disampaikan, ataukah kita hanya menjadi seorang yang tetap berdiam bersama-sama dengan dunia yang penuh dengan kepalsuan ini. Sering sekali pertanyaan ini muncul, dan juga ketika kita membaca firman Tuhan di malam hari ini, khususnya dalam ayat yang kelima tadi. Karena kita membayangkan bahwa kitab kehidupan itu ibarat daftar, seperti daftar bantuan ataupun seperti daftar pencatatan. Seperti kalau kita kayak mau pergi vaksin, kita harus mendaftar terlebih dahulu, dan jikalau kita tidak terdaftar, maka kita tidak dapat mendapatkan vaksin. Inilah yang kebanyakan orang anggap, bahwa ketika kita tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan, kita tidak mau setia kepada Tuhan, maka nama kita tidak akan tercatat dalam pendaftaran tersebut. Nah, daripada membayangkan mengenai kitab kehidupan ini yang seringkali membuat kita merasa ketakutan, merasa khawatir dan lain sebagainya, walaupun sebenarnya kalau misalnya kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, kita tidak akan takut sama sekali. Entah itu pada kematian, entah itu pada hal-hal yang seperti ini, kita tidak akan takut. Karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun dan juga menyertai kehidupan kita. Kalau kita sudah berlaku dengan setia,
maka pasti kita pun akan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup adalah sebuah buku yang berisikan lembaran-lembaran yang menanti untuk ditulis, lembaran-lembaran kosong yang menantikan untuk ditulis oleh yang sang empunya buku. Demikianlah kata anak Claudia Antunes, seorang penulis asal Brasil. Kita adalah penulis bab demi bab dalam buku kehidupan kita pribadi. Setiap pilihan, ucapan, kata-kata, pemikiran, dan berbagai keputusan dan juga berbagai cerita-cerita kehidupan adalah kita yang menentukannya sebagai pemilik dari buku tersebut dan juga sebagai pengarang dari cerita tersebut. Dan bagaimana dan apa yang kita tulis itu adalah menjadi rekam jejak yang digunakan sebagai bahan pertimbangan di hari penghakiman kelak. Apakah yang telah kita tuliskan adalah hal-hal yang baik, atau yang kita tuliskan kebanyakan hal-hal yang tidak baik? Apakah kita sudah berlaku baik kepada semua orang tanpa membeda-bedakan orang lain? Atau apakah kita sudah benar-benar datang beribadah kepada Tuhan dengan tulus? Ataukah kita hanya datang kepada Tuhan ketika kita hanya ingin meminta sesuatu, dan ketika kita telah menerimanya, kita merasakan sukacita, kita kemudian melupakan Tuhan? Baik saya maupun Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tentu kita tidak mengetahui bagaimana akhir dunia ini. Kita tidak ada yang satupun yang tahu kapan Tuhan akan datang. Tidak ada satupun dari kita yang tahu apakah kita akan masuk ke suatu tempat yang disebut surga ataupun neraka. Apakah itu benar-benar ada? Kita tidak tahu. Yang perlu kita tahu adalah bahwa ada Tuhan yang senantiasa mau menjaga dan juga menolong kita. Maka mari kita melakukan kebaikan. Kita mengusahakan setiap kasih. Kita senantiasa berusaha untuk bersikap adil, bersikap jujur, dan mau sepenuhnya dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bermakna. Dan kehidupan kita walaupun berat jalannya, sekali lagi dan juga seringkali kita mendengar kata-kata ini, walaupun kehidupan kita itu terasa berat, tetapi ada Tuhan. Walaupun kita sudah terlalu sering mendengar kata-kata ini, tapi percayalah, ini adalah suatu kata-kata yang menjadi penguatan bagi kita sendiri kalau kita benar-benar mempercayai kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena jikalau kita percaya pada Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa itu adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita tidak pantas untuk mencelanya ataupun tidak pantas untuk kecewa dan juga marah kepada Tuhan. Sebab Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita, dan Tuhan pasti akan memberikan kita sukacita yang penuh. Tidak selamanya kan kita akan merasakan sakit terus, kita akan merasakan berduka terus. Pasti ada kalanya kita akan merasakan sukacita. Kalaupun misalnya kita dalam pekerjaan kita sungguh sangat lelah, capek, ingin marah, tetapi pada saat kita pulang ke rumah melihat keluarga kita, orang tua kita yang tersenyum menyambut kita, pasti akan ada rasa lega. Nah, disitulah Tuhan bekerja bagi kehidupan kita melalui kehadiran orang-orang yang kita kasihi, yang senantiasa mendukung dan juga menyemangati kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai kitab kehidupan, mengenai bagaimana akhir dunia ini, dan mengenai bagaimana Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang perlu kita ingat, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Maka jangan sekali-kali meragukan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jalani setiap prosesnya dan percayalah bahwa setiap proses itu, entah suka maupun duka, telah ditetapkan Tuhan. Dan itu semua telah direncanakan Tuhan sebagai sang pemilik kehidupan kita, sebagai sang pemilik ataupun sang penulis cerita dalam kehidupan kita. Tuhan adalah sutradaranya, dan kita adalah pemain dalam film tersebut yang telah direncanakan oleh Tuhan. Dan kebanyakan dari film-film adalah berakhir happy ending, dan percayalah, Tuhan pasti akan memberikan happy ending bagi kehidupan kita jikalau kita mau setia, taat, dan juga bertekun kepada Tuhan. Memang sulit, tetapi mari berusaha
supaya kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan terang kasih Kristus dimanapun kita boleh berada. Amin untuk firman Tuhan di malam hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari berdoa. Ya Bapa, Sang Pemilik kehidupan kami, Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami di segala waktu, di segala suasana, entah itu di suka duka kami percaya bahwa hanya Engkaulah yang hadir menemani dan juga mendukung kami. Bahkan melalui keluarga kami, orang terdekat kami, kerabat kami, Tuhan pun hadir untuk menolong dan juga memberikan kekuatan bagi kami. Untuk itu ya Bapa, terima kasih untuk segalanya. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang penuh dengan kesetiaan. Di tengah-tengah ketidaksetiaan kami kepada Tuhan, tapi Engkau tetap setia kepada kami. Ampunkan kami Tuhan, jikalau kami tidak setia, jikalau kami selalu mengecewakan Tuhan dengan berlaku tidak baik kepada sesama kami. Ampunkan kami jikalau kami senantiasa melakukan hal-hal yang tidak baik. Untuk itu Tuhan, di malam hari ini ketika kami akan beristirahat, tolong kami, mampukan kami, supaya kami dapat tidur dengan nyenyak dan besok pagi, dengan perkenan Tuhan, kami boleh bangun untuk melanjutkan kehidupan kami, untuk melanjutkan berbagai hal yang menjadi rencana-rencana dalam hidup kami. Senantiasa berkati kami Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di renungan-renungan selanjutnya. Tuhan berkati kita sekalian.